Betul. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tiada terhingga kita diizinkan oleh Allah masih berada di bulan Ramadan yang mulia, dan kita masih melaksanakan puasa Ramadan, dan barusan kita melaksanakan salatul ashri jama'atan, melaksanakan salat asar secara berjamaah. InsyaAllah dengan apa yang nikmat diberikan seluruhnya kepada kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada hari Rabu, karena kemarin kita ada uzur sehingga tidak ada ta'lim rutin ba'dal asar. Nah, sekarang kita melanjutkan pada pertemuan kemarin hari Rabu. Terakhir kita membahas tentang di mana ternyata kita diingatkan dengan ayat Allah bahwa kita itu adalah didoakan oleh Allah agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita puasa kita yang benar dibimbing sama Allah. Saat kita salat kita benar karena salatnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita dibimbing oleh Allah? Yaitu kita membaca Quran, membaca firman-firman Allah, dan membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita lakukan benar sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli ala nabiyyi alaihi salatu wassalam, fa idza shalla alaihi yukharriqu dhalikal hijabi wa yudkhalu du'a'u. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disanadkan oleh Ibnu Malik atau Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi pernah ngomong, tidaklah dari doa yang kita panjatkan, ini kata Nabi. Jadi kalau kita baca doa itu, kata Nabi, dibilang
doa-doa yang dipanjatkan dari setiap hamba, jadi termasuk berarti adalah seluruh manusia, tapi terutama yang muslim, baik itu kiai gelarnya, ustadz gelarnya, santri gelarnya, semuanya doa-doa yang dipanjatkan itu ada di antara doanya illa batu di langit, di antara langit dia halangin. Apa penghalangnya? Hijab. Jadi kita doa di bawahnya sama Allah, ya Allah, ya Allah, itu kan doa naik kepada Allah. Ketika doa itu tidak ngikutin apa yang dicontohin sama Nabi, doa itu ada hijabun, ada penghalangnya, nggak bisa sampai naik ke Allah, nggak bisa, ada hijab. Dan hijab itu bisa terbuka lantaran seseorang itu mengucapkan hatta yusalli ala nabiyyi, sampai orang yang berdoa itu mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau doa jangan langsung, ya Allah berikan saya jodoh yang terbaik. Mironi ngomong begitu, berikan saya jodoh yang terbaik, tapi Roni nggak baca solawat, doanya nggak dikabul. Tapi engkau baca doa dengan solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Engkau doa, ya Allah berikan jodoh yang terbaik bagi saya. Lah engkau kawin lagi, kan begitu. Maka kalau misalkan kita berdoa, tartibud doa qabla doa, yaitu adalah sholawat. Dalam keterangan yang lain, sebelum sholawat, karena sholawat adalah untuk Nabi, maka untuk Allah harus kita sebut, yaitu dengan mengucapkan hamdalah. Apa? Mengucapkan apa? Hamdalah. Makanya kalau misalkan kita sholat, kemudian doanya itu berurut. Hamdah Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Itu pujian semua, itu kalimat-kalimat itu. Ya Rabbana lakal hamdu. Nah semuanya puji-pujian semua. Baru setelah itu apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru setelah itu memanjatkan doa. Ya. Jadi kita potong sebentar. Ini ada yang bertanya dari Mugi Astuti, Ibu Mugi Astuti. Ustadz, betulkah wanita dilarang ibadah seminggu sebelum masa haid? Waduh. Ini kalau pertanyaan begitu jawabnya tidak benar. Karena yang menghalangi sholat perempuan itu ada beberapa. Ya. Yang pertama yang tadi ditanyakan haid. Jadi bukan sebelum haid, tapi ketika masa haid itu tidak boleh beribadah. Zikrullah boleh nggak Ustaz? Boleh. Zikrullah boleh. Misalkan ikut tahlil, boleh tahlilan. Siapa yang bilang kalau boleh? Orang haid boleh tahlilan. Orang berhalangan boleh tahlilan. Orang halangan boleh ikut zikiran, boleh. Siapa yang larang? Yang tidak boleh adalah dia membaca Al-Quran, dia ibadah, sholat, itu nggak boleh. Zikrullah boleh, mau tertasbih boleh nggak? Boleh. Subhanallah, 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 astagfirullah, 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 boleh. Orang haid boleh. Kesalahan orang kebanyakan adalah saat dia haid, blas kosong, agak pernah ingat Allah. Bener nggak? Sehingga bengong karena nggak ada kerjaan.
anak-anak yang haid kemudian dia camping di camping, dia bengong, kagak jikir, kagak apa, kemasukan. Kenapa? Karena setan dekat sama orang yang kosong daripada mengingat Allah. Tuh, makanya sedang haid tetap ingat sama Allah, ingat sama Allah, jangan bengong baik. Kalau setan takutnya kan sama doa orang Islam, nggak tahu doa sama orang yang lain, takut apa kagak? Dikasih kayu yang tanda silang, ada begitu. Ya Roni, ada ya? Setannya kalau nggak tahu, kata setan apaan itu? Itu tanda panah, apa tanda silang, apa tanda tambah itu kan? Kata setan begitu. Kata ustaznya, sebentar, saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, itu doa itu sebenarnya. Qul a'udzu birabbin nas itu doa. Makanya setan takut sama itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu Tuhan manusia, malikin nas, yang merajai manusia. Masya Allah, kita minta sama Allah berlindung. Lah setan disebut nama Allah takut, kecuali setan yang berwujud manusia, nggak takut itu setan itu. Orang setan berwujud manusia mau puasa aja kagak, iya apa enggak? Padahal udah diwajibin puasa. Puasalah kamu wahai manusia, puasalah kamu ya orang-orang beriman. Tetap aja di ngopi pagi-pagi. Ada yang begitu, ada? Ada ya? Ngopi pagi-pagi, astagfirullahaladzim. Malu kita sama Allah, ya Allah. Jadi masa haid yang pertama, haid tuh, masa haid, ingetin, bukan sebelum haid. Ini yang nanya jangan kabur ya, yang nanya terkabur jitak nih ya. Tadi ada yang nanya tadi, jangan kabur ya, nggak boleh kabur. Saya sedang menjawab pertanyaan ente nih ya. Jangan kabur, di live ini jangan kabur ya, gitu. Tuh. Jadi yang menghalangi ibadah adalah haid bagi perempuan, pertama. Yang kedua adalah wiladah. Wiladah ini yaitu masa melahirkan. Melahirkan, wiladah. Wiladah itu waktu melahirkan anak. Setelah wiladah baru masa nipas. Tuh, masa apa? Nipas. Apalagi yang menghalangi ibadah? Kagak ada. Semuanya wajib ibadah masa-masa itu. Apalagi coba selainnya? Gak ada. Ada yang menghalangi ibadah itu gila. Karena orang-orang gila nggak boleh ibadah. Nggak ada orang gila ibadah. Tapi kadang-kadang ada orang di sini yang sholat yang agak kurang bagus itu dia. Masya Allah. Orang yang begitu aja masih mau sholat, masih mau datang. Kita kalau misalkan kagak datang, nggak mau sholat, berarti kita lebih kayak orang. Na'udzubillah. Makanya coba deh. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, jawabannya dari ibu tadi yang bertanya, bahwa ketika sebelum masa haid, ibadah saja. Silahkan ibadah, jangan berhenti ibadah. Tapi saat masa haid, silakan ibu berhenti, karena itu adalah rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita, ya. Nah, saudaraku sekalian, itulah yang jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami, nanti bisa kita soal wa jawab fi waqtin akharin, ya. Nah, jamaah sekalian, kita lanjutkan. Maka kalau kita sudah membaca sholawat sebelum doa-doa kita panjatkan, makanya di sini ada nih, fa idza shalla alaihi, maka ketika sudah baca sholawat, itu yang namanya hijabnya angus, hilang, lenyap hijabnya doa-doa kita kepada Allah, dan masuklah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita akan cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita kalau misalkan doa, ya Allah dengarkanlah doa saya. Ya Allah kabulkanlah doa saya. Wa idza lam yaf'al dzalika raja'a du'aahu. Dan apabila tidak mengucapkan sholawat, nih
nggak ngucapin salawat, kita udah doa tapi lupa ngucapin salawat, maka hendaknya mengulangi ia akan doa-doanya. Tuh, jadi diulangin doanya, nggak kaci, asal begitu diulangin. Jangan ngeduturun baik, lupa baca sholawat ngeduturun baik. Itu doa yang agak pakai sholawat terhalang doanya. Maka doanya bagusnya adalah diulangi. Nah, ini saya cukupkan sampai sini dulu karena jam 4:30 saya harus ditunggu di Presiden University di Cikarang, ada acara bukber ya. Itu saja, takutnya ke macet nanti agak sulit mencapai waktu sesuai itu ya. Nah, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan semua orang bisa ngikutin. Terima kasih, itu saja yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.